Halo semuanya, gue Sati Crispy dan hari ini gue akan menjadi guide kalian dalam memahami bagaimana sebuah island atau pulau bekerja di Albion Online. Pertanyaan ini banyak bermunculan di kolom komentar video-video sebelumnya. Jadi untuk video hari ini kita akan langsung saja membahas bagaimana pulau di Albion Online bekerja. Island atau pulau di Albion Online merupakan map tersendiri yang dapat digunakan sebagai tempat kita membangun rumah, stationery, perkebunan, atau peternakan pribadi. Secara sederhana, pulau di Albion Online dibagi menjadi dua tipe, Private Island atau pulau pribadi, dan yang kedua adalah Guild Island atau pulau guild. Hal yang membedakan dari kedua tipe ini adalah bentuk dan fungsi dari pulaunya. Pulau pribadi lebih cenderung memiliki area map yang kecil dan memiliki farm plot atau lahan yang dapat diubah menjadi peternakan atau perkebunan. Sedangkan pulau guild lebih cenderung memiliki area map yang lebih luas dan memiliki bank umum di tengah mapnya. Namun pada pulau guild tidak memiliki farm plot, yang artinya kita tidak bisa menanam atau membangun peternakan di dalamnya. Nah, kita akan membahas lebih detail dulu terkait private island atau pulau pribadi. Seperti yang sudah pernah disampaikan di video sebelumnya, untuk memiliki private island, kamu setidaknya harus pernah memiliki premium selama 7 hari. Ketika persyaratan itu terpenuhi, maka kamu memiliki hak untuk membuat private island kamu. Sebagai catatan tambahan, persyaratan 7 hari premium itu hanya diminta 1 kali per karakter. Artinya jika kamu sudah pernah memiliki premium 7 hari, walau premium kamu habis, kamu masih bisa membeli dan membangun pulau pribadi kamu. Untuk membuat private island, kalian dapat menemui island merchant yang ada di seluruh Royal City dan berbicaralah dengannya. Kamu akan menemukan tombol buy dan harusnya kamu sudah memiliki pulau pribadimu sendiri. Bang, kok pulauku bentuknya kecil dan berantakan? Gak kayak punya orang lain yang luas dan bagus. Nah, pertanyaan ini sering ditanyakan ke gua. Jawaban dari pertanyaan itu adalah tier pulau yang berbeda. Jadi, pada dasarnya bukan hanya item dan senjata yang memiliki tier. Pulau di Albion sendiri memiliki tier. Tiap-tiap tier memberikan benefit yang berbeda. Jika kita lihat pada wiki Albion Online, akan dijelaskan bahwa tiap tier berpengaruh kepada building plot atau slot bangunan yang dapat kita buat. Dan satu lagi berpengaruh kepada farming plot atau slot peternakan atau perkebunan yang dapat kita buat. Selain itu, kita dapat melihat harga per upgrade-nya dan total civil yang perlu disiapkan di halaman wiki ini. Oh iya, tiap kali kalian upgrade pulau, maka akan ada jeda 2 menit, sehingga dalam 2 menit itu kalian belum bisa masuk atau upgrade island-nya lagi. Catatan tambahan lagi, ketika kalian memilih pulau, kalian harus ingat di mana posisi kota yang sedang kalian tempati. Karena pulau pribadi akan terhubung dengan kota island merchant yang kalian jumpai. Bisa di sini aku membeli pulau melalui island merchant yang ada di Bridgewatch. Maka pulau pribadi gua ada di Bridgewatch. Artinya, harga travel dari kota Bridgewatch ke pulau pribadi gua adalah gratis.
Namun harga travel dari kota lain ke pulau pribadi sama harganya dengan kota lain ke kota Birdwatch. Setelah kamu membeli island, hal selanjutnya yang perlu kalian pahami adalah akses right dan building. Akses right merupakan hak akses yang diberikan kepada orang lain ketika datang ke pulau kita. Ada 5 hak akses utama yang perlu diketahui. Yang pertama ada co-owner. Co-owner bisa dibilang kalian dapat memberikan hak akses penuh kepada player. Ini cocok buat player yang memang kalian percaya untuk membantu mengurus pulau kalian. Hak akses yang kedua adalah builder. Hal ini memberikan player akses untuk datang dan membangun di pulau kalian. Namun kedudukannya masih di bawah co-owner. Hak akses yang ketiga adalah visitor. Hak akses ini sesuai dengan namanya. Orang yang tertulis dapat berkunjung di pulau kita, namun tidak dapat membangun di pulau kita. Dan yang keempat adalah uncategorized. Orang-orang yang ada ditulis di sini tidak akan punya akses kecuali dia menempati salah satu 3 elemen akses yang disebutkan. Dan yang kelima adalah no access. Ini hampir sama seperti daftar-daftar orang yang di blacklist, sehingga mereka yang ditulis namanya tidak akan diizinkan masuk pulau, bahkan jika merupakan teman atau orang dari satu guild sekalipun. Kelima hal itu merupakan informasi dasar tentang akses right yang bisa kalian gunakan untuk teman-teman atau teman guild kalian. Nah, kemudian hal yang perlu kalian pahami selanjutnya adalah tentang building. Seperti terjemahannya, building artinya kalian akan membangun bangunan atau lahan di pulau kalian. Untuk mulai membangun, kalian hanya perlu menekan tombol H di keyboard, atau kalian bisa klik nama kalian dan memilih opsi build. Nah, pada halaman build, kalian akan menemukan 4 tab. Secara berurutan, tab tersebut adalah tab ekonomi, farming, military, dan housing. Tab ekonomi lebih cenderung ke bangunan atau stationery yang digunakan untuk refining hasil gathering. Tab farming lebih cenderung ke bangunan yang digunakan untuk pertanian atau peternakan. Tab military lebih ke arah bangunan utama senjata, baik itu melee, range, ataupun main. Dan terakhir adalah housing, di mana kalian bisa membuat house di pulau kalian atau guild house jika kalian ada di guild island. Untuk mulai membangun, kalian hanya perlu memilih bangunan apa yang ingin dibangun. Ketika sudah menemukan apa yang ingin dibangun, kalian hanya perlu memilih plot yang sudah disediakan. Plot yang berwarna cerah biasanya digunakan untuk bangunan stationery, sedangkan plot yang berwarna coklat bisa digunakan untuk farm, herb garden, pasture, dan kennel. Ketika hendak membuat, kalian akan mendapatkan notifikasi material yang dibutuhkan untuk konstruksi awal. Ketika kalian sudah siap, kalian tinggal menekan build dan memilih lokasinya. Oh ya, sebagai catatan tambahan, ketika ingin membangun, kalian bisa langsung mengisi semua material yang dibutuhkan. Atau kalian bisa cicil sedikit demi sedikit materialnya. Ketika semua material sudah diberikan, maka seharusnya bangunan akan langsung selesai di saat itu juga. Kemudian, kalian bisa upgrade bangunannya dengan menekan tombol kepala yang ada di atas. Dan menekan tombol upgrade. Pastikan mastery adventurer kalian sesuai dengan tier yang akan kalian upgrade. Contohnya di sini aku akan upgrade building ke tier 4.
maka pastikan Mastery Adventurer gue udah selesai di tier 4 atau Adept Adventurer-nya. Kemudian sama halnya dengan pembangunan awal. Kalian tinggal memberikan material yang diberikan dan seharusnya bangunan itu akan langsung di-upgrade secara otomatis. Hal terakhir yang perlu kalian ketahui tentang pulau adalah penghapusan pulau. Jika kalian ingin memindahkan pulau ke kota lain, kalian bisa dapat melakukannya dengan abandon pulau. Kalian hanya perlu pergi ke island merchant yang sama, kemudian pilih tombol abandon. Namun, sebelum kalian abandon, pastikan kalian demolish seluruh bangunan yang sudah kalian buat, agar setidaknya kalian mendapatkan kembali 90% material bangunan yang pernah kalian gunakan untuk membuat bangunan tersebut. Terakhir, ketika kalian abandon pulau dan ingin membeli pulau lagi, kalian tidak akan mengulang dari pulau tier 1. Namun, ketika kalian membeli pulau lagi, pulau kalian akan tetap di tier terakhir yang pernah kalian upgrade. Selanjutnya adalah Guild Island. Dasarnya, Guild Island tidak memiliki banyak perbedaan dari Private Island atau pulau pribadi. Kalian tetap pergi ke Island Merchant, namun kali ini kalian akan membuka tab yang kedua. Di sana, kalian akan melakukan proses yang sama dengan Private Island, yaitu membeli harga awal dan akan mengupgrade tier islandnya secara berjalannya waktu. Selain itu, Guild Island tidak mewajibkan kalian pernah memiliki premium seperti Private Island. Oh iya, kalian juga bisa memiliki Guild Island dan Private Island dalam waktu yang bersamaan. Untuk di bagian dalamnya pun tidak jauh beda dengan Private Island. Kalian dapat membangun bangunan di tempat plot yang sudah disediakan oleh sistem. Hak akses juga tidak jauh berbeda dengan Private Island tadi. Jadi sebenarnya tidak banyak yang bisa dibahas lagi di Guild Island ini, karena udah hampir semua dijelaskan di Private Island. Mungkin yang bisa sedikit dibahas adalah pada Guild Island kalian bisa membangun Guild House. Perbedaan dengan house biasa adalah Guild House memiliki interior yang lebih besar sehingga dapat menaruh furnitur atau labor yang banyak. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Di video selanjutnya mungkin gue akan sedikit membahas masalah yang terkait dengan pulau, yaitu farming dan breeding atau pertanian dan peternakan. Like jika kalian menyukai video ini, share jika kalian merasa video ini bermanfaat, subscribe jika ingin notifikasi konten-konten guide Albion Indonesia lainnya. Gua Sate Crispy and see you in each server.